Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuri Rizky. Kali ini saya akan sedikit tentang membahas mata kuliah desain dan analisa algoritma. Ya. Nah, materi yang kita bahas dari mata kuliah tersebut yaitu tentang algoritma greedy. Di sini ada pendahuluan eh, algoritma greedy ya. Pendahuluan. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer dan sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi. Ya, persoalan optimasi dari persoalan optimasi itu yaitu persoalan mencari solusi optimal. Bisa dibilang persoalan mencari solusi yang paling optimal atau yang sangat optimal. Ada dua macam persoalan optimasi itu, yaitu ada maksimasi dan minimasi. Ya, paham kan? Maksimasi itu berarti mencari persoalan yang semaksimal mungkin. Dan minimasi mencari persoalan ya minimal gitulah, seminimal mungkin. Definisi definisi dari algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah atau bisa dibilang step by step sedemikian hingga pada setiap langkah. Nah, langkah itu ada dua. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik dan yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Bisa dibilang atau prinsip take what you can get now, ya, gitu. Yang kedua ada prinsip berharap dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Eh, dari apa dari materi algoritma greedy ini kita bisa mengibaratkan tentang masalah penukaran uang ya. Itu mengibaratkan aja. Ada strategi greedy. Nah, strategi greedy itu pada setiap langkah pilihlah koin nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Jadi di materi kali ini kita ada koin kan dengan nilai-nilai tertentu. Nah, kita pilih dari nilai yang paling terbesar dulu. Itu dari nilai koin-koin yang ada. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan nilainya misalkan A itu 32. Nah, misalkan itu nilai total itu 32. Nah, koin yang tersedia yaitu 1, 5, 10 dan 25 dalam jumlah banyak. Nah, maksudnya itu koin ini 1, 5, 10 dan 25 itu nilai dari setiap koin yang ada dalam lingkup jumlah yang banyak. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kita pilih satu buah koin 25. Kenapa milih 25? Karena strategi dari awal tadi kita mengambil dari nilai terbesar. Oke. Langkah kedua, kita pilih koin 5. Nah, jadi jika 25 ditambah 5 sama dengan 30. Kenapa begitu? Karena kita mencari agar nilainya mendapati nilai ini, 32 ini, ya kan? Nah, langkah kedua kan kita milih koin angka 25 dan 5. Jadi 25 tambah 5 sedangkan 30. Sedangkan hasilkan yang harus kita dapat itu 32, berarti ini kurang. Nah, jika kurang kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, ketiga itu pilih satu koin 1, yaitu 25 tambah 5 tambah 1 sama dengan 31. Nah, kenapa memilih angka 1? Karena di bawah nilai 5 itu yang ada sisa 1, ya kan? Gitu, karena kita memilih dari yang terbesar hingga yang terkecil. 25 tambah 5 tambah 1 sama dengan 31. Nilainya masih kurang. Berarti kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat, pilih satu buah koin satu lagi. Nah, ini kita langkah tiga udah milih koin angka 1. Keempat, kita milih satu koin lagi yang bernilai 1. Jadi agar 25 tambah 25 tambah 1 tambah 1 hasilnya 32 begitu. Jadi kita memilih angka yang dari yang terbesar hingga terkecil hingga mendapatkan nilai yang ada di soal ini. Itu secara singkatnya. Tinjauan kembali persoalan penukaran uang.
pada persoalan penukaran uang, yaitu ada yang pertama itu ada himpunan kandidat. Himpunan koin atau pecahan uang yang mempresentasikan nilai dari angka tadi 1, 5, 10, dan 25. Paling sedikit mengandung suatu koin setiap nilai. Kita tuh harus harus memilih setidaknya paling dikit satu koin, nggak boleh tidak sama sekali. Karena kan kita soalnya itu ada nilai yang harus kita cari. Kedua ada himpunan solusi, yaitu koin-koin yang terpilih. Iya, kita harus memilih koin-koin tersebut agar mencapai nilai yang dibutuhkan. Kedua ada fungsi solusi, yaitu memeriksa apakah total koin yang terpilih tepat jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Gitu. Berarti kita harus memastikan nilai koin yang kita pilih itu nilainya udah tepat apa belum. Fungsi seleksi, yaitu pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan koin yang tersisa. Nah, tadi itu kita memilih koin dari koin yang terbesar sampai koin yang terkecil hingga mendapatkan nilai yang dibutuhkan. Fungsi kelayakan itu ada memeriksa apakah koin yang baru dipilih apabila dijumlahkan dengan semua koin yang sudah berada di dalam himpunan tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Gitu. Kita harus memilih salah satu dari angka yang terbesar sampai yang terkecil hingga mencapai total yang pas. Kita nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, fungsi itu ada fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Jadi kita memilih koin yang dari koin yang terbesar dari yang terkecil itu kita pilih dengan berurutan dari yang terbesar sampai terkecil sampai di nilai yang kita butuhkan dengan koin sedikit mungkin, seminimal mungkin gitu. Dengan memilih koin seminimal mungkin hingga mendapat nilai yang dibutuhkan. Contoh-contoh persoalan yang diselesaikan dengan algoritma greedy. Itu ada beberapa, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah persoalan penukaran uang atau bisa disebut coin exchange problem. Yang kedua ada persoalan memilih aktivitas, bisa disebut activity selection problem. Yang ketiga ada minimasi waktu di dalam sistem. Yang keempat ada persoalan knapsack atau bisa dibilang knapsack problem. Yang kelima ada penjadwalan job dengan tingkat waktu atau job scheduling with deadline. Yang keenam ada pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Yang ketujuh ada lintasan terpendek, ada shortest path. Yang kedelapan ada kode Hoffman atau bisa disebut Hoffman code. Yang sembilan ada pecahan Mesir atau bisa disebut Egyptian fraction. Nah, mungkin segitu penjelasan secara sangat singkat dari algoritma greedy ya. Nah, itu doang yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Penjelasan singkatnya semoga bisa dimengerti oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya ya. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, jangan lupa kalian ini ya, cek terus subscribe, terus nyalain loncengnya, di like juga videonya Fasana iTech Official. Kenapa? Karena di YouTube Fasana iTech Official ini dia sering mengupload video tentang materi yang desain dan analisa algoritma. Itu ada video-videonya, penjelasannya secara lengkap, detail ya. Atau bisa juga kalian harus follow juga nih Fasana iTech Official biar nggak ketinggalan juga update-update-nya. Karena dia sebelum ngupdate ke YouTube pasti update ke Instagram dulu info-infonya. Tapi kalau mau lebih lengkap dan lebih detail tentang masalah-masalah materi desain dan analisa algoritma itu kalian bisa lihat di YouTube Fasana iTech Official. Oke.